Halo Sobat Happy Investor, kembali lagi dengan NH Korindo Sekuritas Indonesia. Kali ini kami akan memaparkan market update untuk tanggal 16 Agustus 2023. Sebelumnya, pertama-tama kita akan masuk ke Today's Outlook terlebih dahulu, di mana bursa utama Amerika Serikat yang jatuh berjamaah sekitar 1%-an pada perdagangan Selasa kemarin yang disebabkan oleh pelemahan konsisten dari China yang memicu kekhawatiran atas pertumbuhan ekonomi global. Demikian juga dengan yield US Treasury yang kian menanjak setelah dirilisnya data ekonomi mengenai pengeluaran konsumen yang menguat di atas ekspektasi, memupuskan harapan bahwa The Fed tidak akan melanjutkan kenaikan suku bunga lagi di tahun ini. Adapun penjualan retail Amerika Serikat naik 0,7% month of month di bulan Juli di atas perkiraan 0,4% yang merupakan kenaikan terbesar sejak bulan Januari lalu, yang menandakan ekonomi Amerika Serikat tetap kuat. Setelah data tersebut dirilis, ekspektasi para trader bahwa The Fed akan menahan suku bunga di tempatnya pada FOMC meeting mendatang bulan September tetap di probabilitas 89%, walau di satu sisi para analis berpikiran bahwa investor khawatir suku bunga acuan akan bertahan di posisinya saat ini untuk waktu yang lebih lama dari yang telah diantisipasi. Pemikiran tersebut juga membuat saham bank mengalami tekanan jual. Kemudian sentimen gloomy di pasar ini diperparah dengan adanya laporan The Fitch yang mungkin akan mendowngrade lebih banyak bank lagi, termasuk diantaranya JP Morgan, apabila kesehatan sektor perbankan Amerika Serikat tergerus lebih lanjut. Alhasil, semua sektor utama dari indeks S&P 500 rontok, dengan sektor energi memimpin pelemahan akibat turunnya harga minyak mentah. Kemudian kita lanjut ke benua Asia di mana Jepang melaporkan GDP kuartal kedua tahun 2023 yang melesat ke angka 6%, yang merupakan performa yang jauh lebih baik dari estimasi 3,1% dan kuartal sebelumnya di 3,7%. Namun sayangnya China belum bisa mengimbangi secara pertumbuhan industrial production mereka di bulan Juli yang malah drop ke level 3,7% yang tak bisa memenuhi ekspektasi dan mengalahkan performa bulan sebelumnya di 4,4%. Sedari awal tahun, Chinese industrial production berkutat di angka di bawah 4%, pada tepatnya di level 3,8% yang merupakan performa terburuk sejak tahun lalu. Yang berbeda dengan Amerika Serikat, kekuatan retail China juga semakin lesu dengan hanya pertumbuhan 2,5% year on year di bulan Juli. Kemudian Bank Sentral China memotong suku bunga fasilitas pinjaman jangka menengah tenor 1 tahun ke level 2,5% dari 2,65%, yang walaupun niatannya untuk menggairahkan roda perekonomian di sana, namun di satu sisi lain langkah ini membuat para pelaku pasar khawatir perbaikan ekonomi China yang terkesan lambat. Kemudian dari benua Eropa, Inggris melaporkan klaim pengangguran yang semakin masif di angka 29.000, yang jauh meleset dari perkiraan bahwa claimant count change bulan Juli malah harusnya drop di 7.000, dan hasil ini juga lebih tinggi dari bulan lalu sejak di 16.200. Tak heran, unemployment rate bulan Juni juga dilaporkan meningkat ke 4,2%, yang merupakan keadaan terburuk sejak bulan November 2021. Kemudian sementara itu dari Eurozone akan melaporkan tingkat GDP kuartal 2 tahun 2023 yang diprediksi turun ke tingkat 0,6% year on year dari 1,1% di kuartal sebelumnya. Kemudian untuk IHSG menguat tipis hampir 5 poin ke level 6915.1 pada perdagangan Selasa kemarin, seiring para investor mencerna data surplus trade balance yang mengecil di bawah perkiraan. Surplus neraca perdagangan Indonesia bulan Juli drop ke angka 1,31 miliar US dollar melawan forecast di 2,53 miliar US dollar akibat ekspor turun lebih banyak daripada impor. Adapun sedari awal tahun, Indonesia telah mengumpulkan pundi-pundi surplus trade balance sebesar 21,23 miliar US dollar, walaupun ekspor mengelemah 10,27% dibanding impor yang turun 6,71%. Menimbang sentimen ini yang bergulir di pasar, NHKSI Research memperkirakan aura bullish masih bisa bertahan, walaupun agak sulit untuk menembus resistance
kampiun di level 6950 hingga 6970 di tengah sentimen market saat ini, sehingga untuk para retail atau investor atau trader harus pula memantau level 6890 6880 jikalau IHSG malah memilih ditutup turun dan kita harus mengurangi posisi di portofolio kita. Selanjutnya untuk most active stocks di sini ada dari emiten Bank Mandiri, Bank BCA, Bank BRI, Goto, Telkom, Pegas, Adaro, Bank BNI, Astra Internasional, dan yang terakhir Netco. Sedangkan untuk net foreign buy di sini yang pertama ada dari emiten Adaro, kemudian disusul oleh Netco, Pegas, Bank BRIS, dan selanjutnya ASI. Selanjutnya untuk net foreign sell di sini ada BRI, BBNI, Bank Mandiri, Telkom, dan PGO. Oke, selanjutnya kita berlanjut ke domestik dan global news terlebih dahulu. Untuk yang pertama, domestic news, di mana pemerintah mengkaji regulasi bursa karbon dengan Singapura. Pemerintah Indonesia sedang mengkaji regulasi untuk penerapan bursa karbon, di mana untuk mendukung hal itu Kementerian Perekonomian telah membicarakan dengan pengelola dan pelaku bursa karbon di Singapura. Ini masih awal sekali isu karbon di kita, dan ini ada teman-teman dari Asosiasi Apindo, AEI, dan penyelenggara bursa yang sedang selenggarakan di China dan di ASEAN yang akan ikut mengulirkan bursa karbon, ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwi Jono Mugiarso kepada wartawan di Jakarta Selasa kemarin. Susiwi Jono menjelaskan bahwa di Singapura perdagangan bursa karbon mengalur sistem sukarela. Artinya perdagangan tidak diregulasikan oleh pemerintah. Penerapan bursa karbon secara voluntari menjadi pertimbangan baru pemerintah. Kendati demikian, bursa karbon di tanah air diarahkan untuk sistem yang terregulasi. Selanjutnya dari Global News adalah harga minyak turun lebih dari 1% dikhawatirkan oleh keadaan ekonomi China. Harga minyak turun lebih dari 1% pada Selasa kemarin karena data ekonomi China yang lesu, ditambah dengan kekhawatiran bahwa penurunan suku bunga acuan yang tak terduga oleh Beijing tidak cukup substansial untuk merajakan pemulihan pasca pandemi yang tersendat-sendat. Kemudian untuk minyak berjangka Brent turun 1.32 USD menjadi 84.89 per barrel, sedangkan untuk WTI turun 1.52 USD menjadi 80.99 USD. Pemangkasan suplai oleh Arab Saudi dan Rusia, bagian dari kelompok OPEC Plus yang terdiri dari organisasi negara-negara pengekspor minyak dan sekutunya, telah membantu mendorong rally selama harga 7 minggu terakhir. Namun baik Brent maupun WTI yang telah jatuh selama 2 sesi berturut-turut akibat pasar minyak yang beristirahat sejenak, kata Andre Lipo, Presiden Lipo Oil Associates di Houston. Hal yang membanding sentimen data produksi industri dan penjualan retail China menunjukkan bahwa ekonomi melambat lebih lanjut pada bulan lalu, meningkatkan tekanan pada pertumbuhan yang sudah goyah dan mendorong pihak berwenang untuk memangkas suku bunga acuan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi. Selanjutnya untuk company news, yang pertama dari emiten Kimia Farma KF yang bakal menambah 100 outlet apotek baru hingga akhir 2023. PT Kimia Farma Tbk akan menambah sekitar 100 apotek baru hingga akhir tahun 2023, di mana untuk biaya per apotek modal yang dibutuhkan KF mulai dari 1 miliar rupiah hingga 2 miliar. Artinya jika membangun 100 apotek baru, KF harus mengeluarkan dana sekitar 100 hingga 200 miliar rupiah. Saat ini KF sedang menjajaki untuk memperbanyak toko di bagian Indonesia Tengah dan Timur. Selanjutnya dari emiten kedua dari emiten ERA, optimistis penjualan pada semester 2 bisa tumbuh positif. PT ERA Jaya Swasembada Tbk atau ERA mengaku optimistis penjualan ERA di semester 2 ini bisa tumbuh positif. Wakil Direktur Utama ERA mengatakan bahwa paruh kedua di setiap tahunnya selalu berpotensi menyumbang penjualan yang lebih didominasi oleh industri retail elektronik. Sebab banyak brand biasanya melakukan launching di akhir tahun. Dari emiten ketiga yang terakhir adalah Astra International Tbk yang merupakan penjualan mobil Astra yang tembus 48.608 unit di bulan Juli 2023 yang didorong oleh segmen EV. ASI mencatatkan penjualan mobil sebanyak 48.608 unit pada bulan Juli kemarin. Alhasil ASI masih memimpin pangsa penjualan mobil di Indonesia sepanjang tahun berjalan, yakni 56%, di mana Astra juga mendorong penjualan kendaraan listrik atau EV yang secara bulanan
Penjualan mobil Asia naik 4,92% month-to-month dibanding penjualan bulan Juni yang sebesar 46.328 unit. Selanjutnya kita berlanjut untuk ke hari ini, untuk hari Rabu yang ditunggu dari Amerika Serikat. Ini ada data-data MBA Mortgage Application, Housing Starts, dan Industrial Production Month of Month di nanti malam. Kemudian untuk hari Rabu hari ini yang ditunggu ada RUPS, ada dari dua emiten yaitu DOOH dan URBN. Selanjutnya kita berlanjut ke proyeksi IHSG untuk hari ini. Proyeksinya adalah konsolidasi bullish, di mana on the way resisten critical 6950 hingga 6970. Level support bisa dilihat di 6890 hingga 6880, 6850, 6765 hingga 6740. Resistance kuat di 6950 dan 6970 dan angka psikologis 7000. Advice average up accordingly. Stock pick pertama dari emiten Adaro yang overview-nya adalah break resistance upper channel downtrend midterm-nya, di mana juga break MA10 dan MA20-nya. Advice buy di entry level 2500 hingga 2510. Average up jika menembus 2550, target ada di 2630, 2850 dan 2950. Stop loss di 2400. Selanjutnya dari emiten kedua Indika Energi Tbk, Indi. Overview-nya adalah rebound dari support lower channel uptrend-nya, di mana saat ini menguji resistance trendline jangka pendek dan break MA20-nya, di mana advice spekulatif buy di entry level 2000 hingga 2030, average up jika menembus 2050. Untuk target-target itu ada di 2190 hingga 2200 dan 2300. Stop loss jika menembus level 1960. Selanjutnya dari emiten properti, di sini ada BSDE, di mana yang saat ini sedang menguji resistance MA10 dan MA20-nya dengan advice spekulatif buy di entry level 1175, average up jika melewati 1185 hingga 1190. Target pertama di 1235, 1250 selanjutnya, dan stop loss di 1135. Selanjutnya, stok pick keempat dari emiten otomotif IMAS, Indomobil Sukses Internasional Tbk, yang saat ini menguji support MA50 dan uji resistance upper channel, di mana advice-nya adalah buy on break di entry level 2120 hingga 2140, average up jika melewati 2210. Untuk target ada di 2270, 2350 dan 2550. Stop loss jika menembus level 1990. Untuk stock pick terakhir dari emiten peritailan itu adalah Ace Hardware Indonesia Tbk atau HS, di mana overview-nya adalah rebound dari support lower channel uptrend-nya, di mana juga HS ini sedang berhasil break resistance ketiga moving average ya, di mana advice-nya adalah buy di entry level 720. Average up jika HS kuat menembus level 730. Untuk target pertama di 760. Selanjutnya di 795 dan 800. Untuk jangka menengah ada di 900. Stop loss jika melewati 680. Itu saja Sobat Happy Investor untuk paparan market update sekaligus stock pick untuk tanggal 16 Agustus 2023. Terima kasih telah menyaksikan. Happy trading!